Pernahkah kalian membayangkan apa batas tertinggi dari ambisi manusia? Dari zaman piramida hingga menara pencakar langit modern, kita selalu terobsesi untuk membangun sesuatu yang lebih besar, lebih megah, dan lebih canggih dari generasi sebelumnya. Hari ini, kita akan menjelajahi mahakarya rekayasa modern yang tidak hanya memecahkan rekor, tetapi juga mendefinisikan ulang masa depan peradaban kita. Inilah mega proyek infrastruktur paling ambisius di dunia, dari jembatan raksasa yang menembus awan hingga kota futuristik yang hanya ada dalam fiksi ilmiah. Siapkan diri kalian, karena kita akan memulai perjalanan luar biasa ini. Mari kita mulai dengan struktur yang menghubungkan daratan, jembatan, dan bendungan. Di Tiongkok, ada sebuah keajaiban rekayasa yang membentang sejauh mata memandang. Namanya Jembatan Agung Danyang Kunshan, jembatan terpanjang di dunia. Bayangkan, panjangnya mencapai 164,8 km. Itu sama seperti jarak dari Jakarta ke Bandung, tapi dalam bentuk jembatan, sebagai bagian dari jalur kereta cepat Beijing-Shanghai. Jembatan ini dibangun di atas medan yang sangat beragam, mulai dari sawah, sungai, hingga danau. Untuk membangunnya, dibutuhkan lebih dari 10.000 pekerja, 4 tahun pengerjaan, dan material yang cukup untuk membangun puluhan menara Eiffel. Keberadaannya secara drastis memangkas waktu perjalanan, memperkuat ekonomi antar wilayah, dan menjadi simbol kekuatan industri Tiongkok. Masih di Tiongkok, ada lagi raksasa lain yang membendung kekuatan alam. Bendungan Tiga Ngarai. Ini bukan sekadar bendungan. Ini adalah pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Dengan panjang lebih dari 2 km dan tinggi setara gedung 60 lantai, bendungan ini mampu menahan volume air yang luar biasa besar di Sungai Yangtze. Tujuannya mulia, mengendalikan banjir dahsyat yang selama Barobadbat menghantui jutaan orang di hilir, sekaligus menghasilkan energi bersih yang setara dengan puluhan pembangkit listrik tenaga batubara. Pembangunannya melibatkan pemindahan lebih dari 1 juta penduduk dan menenggelamkan banyak situs arkeologi. Sebuah proyek kolosal yang menunjukkan kemampuan manusia menaklukkan alam, sekaligus memicu perdebatan sengit tentang dampaknya. Sekarang, mari kita terbang ke Timur Tengah, di mana sebuah visi futuristik sedang dibangun dari nol di tengah gurun pasir. Selamat datang di NEOM, sebuah proyek kota masa depan di Arab Saudi yang terdengar seperti keluar dari film fiksi ilmiah. Ini bukan sekadar kota baru. Ini adalah sebuah wilayah seluas negara Belgia yang dirancang untuk menjadi pusat inovasi global. Salah satu bagian paling ikoniknya adalah The Line, sebuah kota linear sepanjang 170 km tanpa mobil, tanpa jalan raya, dan tanpa emisi karbon. Semua penduduk akan hidup dalam komunitas yang terhubung, di mana semua kebutuhan sehari-hari bisa dijangkau hanya dengan berjalan kaki 5 menit. Transportasi akan dilakukan melalui kereta bawah tanah super cepat. NEOM juga direncanakan akan sepenuhnya ditenagai oleh energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin. Proyek senilai ratusan miliar dolar ini bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi dari minyak dan menjadi model kehidupan perkotaan yang berkelanjutan. Tentu saja, membangun mimpi sebesar ini di tengah gurun bukanlah tanpa tantangan. Konsep kota pintar seperti NEOM juga mulai berkembang di Asia Tenggara. Lihat saja Nusantara, ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, yang dirancang sebagai Forest City atau kota hutan. Konsepnya adalah membangun pusat pemerintahan modern yang menyatu dengan alam, dengan 80% area hijau dan transportasi publik berbasis listrik. Lalu ada juga Forest City di Malaysia, sebuah proyek reklamasi besar yang bertujuan menciptakan kota metropolis ramah lingkungan. Proyek-proyek ini menunjukkan tren global di mana negara-negara berlomba menciptakan lingkungan urban yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga berkelanjutan dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya. Namun, di balik kemegahan dan janji masa depan yang lebih baik, mega proyek ini selalu datang dengan dua sisi mata uang. Dari sisi positif, dampak ekonominya sangat besar. Pembangunan infrastruktur raksasa ini menyerap jutaan tenaga kerja, mendorong industri lokal, dan setelah selesai, memperlancar arus barang dan manusia yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Konektivitas yang lebih baik antar kota dan negara
membuka peluang bisnis baru, dan meningkatkan daya saing nasional. Skala sosial proyek seperti bendungan pengendali banjir atau sistem transportasi massal dapat secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan keselamatan jutaan orang. Akan tetapi, kita tidak bisa menutup mata dari dampak negatifnya. Dari sisi lingkungan, megaproyek seringkali berarti pembukaan lahan besar-besaran, perusakan habitat alami, dan perubahan ekosistem yang drastis. Pembangunan bendungan raksasa bisa mengubah aliran sungai dan memengaruhi kehidupan akuatik. Proyek reklamasi seperti di beberapa kota pintar dapat merusak ekosistem pesisir. Dari sisi sosial, isu pembebasan lahan seringkali menjadi masalah pelik. Jutaan orang terpaksa direlokasi, meninggalkan rumah dan tanah leluhur mereka, yang terkadang menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Pertanyaannya selalu sama, apakah manfaat ekonomi dan teknologi yang didapat sepadan dengan biaya sosial dan lingkungan yang harus dibayar? Ini adalah perdebatan kompleks yang tidak memiliki jawaban mudah. Membangun struktur sebesar ini tentu saja mendorong batas kemampuan teknik sipil. Para insinyur dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Pertama, material. Mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan beton dan baja biasa. Kini, penelitian difokuskan pada material inovatif seperti beton ultra kinerja tinggi yang lebih kuat dan tahan lama, atau komposit serat karbon yang ringan namun sangat kuat. Material pintar yang bisa mendeteksi keretakan sendiri juga mulai dikembangkan untuk memastikan keamanan struktur dalam jangka panjang. Kedua, manajemen proyek. Mengelola puluhan ribu pekerja dari berbagai negara dengan keahlian yang berbeda di satu lokasi adalah sebuah tantangan logistik yang masif. Disinilah teknologi digital mengambil peran penting. Konsep seperti Building Information Modeling atau BIM menjadi standar. BIM adalah proses pembuatan model 3D digital dari sebuah bangunan yang berisi semua informasi, mulai dari desain arsitektur, struktur, hingga jadwal pengerjaan dan biaya. Ini memungkinkan semua pihak, dari arsitek hingga kontraktor, untuk berkolaborasi secara efisien, mendeteksi potensi masalah sebelum terjadi di lapangan, dan menghemat waktu serta biaya. Selain BIM, kecerdasan buatan atau AI juga mulai digunakan dalam konstruksi. AI dapat menganalisis data dari sensor di lokasi proyek untuk memprediksi potensi keterlambatan, mengoptimalkan penggunaan alat berat, bahkan meningkatkan keselamatan kerja dengan mengidentifikasi area berbahaya secara real time. Drone digunakan untuk survei lokasi dengan cepat dan akurat. Sementara robotika mulai diuji coba untuk melakukan pekerjaan berulang atau berbahaya. Gabungan antara material canggih, manajemen digital, dan teknologi AI, inilah yang memungkinkan megaproyek yang dulunya hanya ada dalam imajinasi, kini bisa menjadi kenyataan. Dari jembatan yang membentang melintasi cakrawala hingga kota yang dirancang untuk masa depan, megaproyek infrastruktur adalah cerminan dari impian, kecerdasan, dan kerja keras umat manusia. Proyek-proyek ini tidak hanya mengubah lanskap fisik bumi, tetapi juga membentuk cara kita hidup, bekerja, dan terhubung satu sama lain. Meskipun diiringi dengan berbagai tantangan teknis, sosial, dan lingkungan yang kompleks, proyek-proyek ini terus mendorong kita untuk berinovasi dan mencari solusi untuk masa depan yang lebih baik. Mereka adalah monumen hidup dari kemampuan kita untuk mewujudkan hal yang mustahil. Terima kasih sudah menonton perjalanan kita menjelajahi keajaiban rekayasa dunia. Jika kalian suka dengan konten edukatif seperti ini dan ingin tahu lebih banyak tentang inovasi dan teknologi yang membentuk dunia kita, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.